Baik, kita mulai perkuliahan web programming-nya. Di hari ini saya akan bahas terkait database ya. Jadi gimana kita menghubungkan program bahasa pemrograman PHP dengan database yang telah kita buat. Saya coba present dulu. Oke, jadi hari ini kita akan bahas terkait select data dulu ya. Jadi menampilkan konsep untuk menampilkan data yang ada di database ke aplikasi yang telah kita buat sebelumnya. Jadi di sini saya akan coba menampilkan data simpel aja ke dalam tabel ya. Sebelumnya database-nya sudah saya buat. Di sini ada database mahasiswa. Jadi teman-teman nanti terserah mau pakai tabel yang mana gitu ya. Kalau di sini saya coba akan menggunakan database yang sudah saya buat sebelumnya, namanya tabel mahasiswa. Nama database-nya adalah universitas. Nah, di sini untuk menghubungkan antara PHP atau database pemrograman PHP dengan database, kita bisa menggunakan drivernya MySQLi ya. Jadi ada namanya library-nya MySQLi, MySQL Improvement. Jadi sebenarnya ada dua, ada library-nya MySQL dan library-nya MySQL Improvement. Nah, untuk PHP yang versi terbaru itu sudah kebanyakan sudah nggak support yang MySQL. Jadi pakainya adalah library-nya MySQLi yang di belakangnya ada i-nya ya, improvement gitu. Oke, kita mulai aja. Jadi seperti biasa kita buat dulu tag PHP-nya. Oke. Nah, konsepnya jika kita ingin menampilkan data, kita harus yang pertama itu connect. Jadi kita harus membuat koneksi ke database. Jadi ini yang pertama. Jadi agar kita bisa mengambil atau mengakses atau mengolah data yang ada di database, pertama kita harus membuat sebuah koneksi dulu ke database-nya. Jadi agar si program kita bisa terhubung gitu ya. Yang kedua, itu kita mengambil datanya, jadi atau select ya, select datanya. Ini kalau case-nya select ya, atau misalkan di sini jalankan query-nya. Ini balik ya, mungkin di sini jalankan query gitu ya. Kalau dalam kasus ini saya akan mencoba untuk menampilkan select data. Lalu proses ketiga adalah tampilkan hasil query ke program. Jadi ada 3 step di sini. Yang pertama adalah kita koneksikan dulu programnya ke dalam database. Yang kedua, jalankan perintah query yang sudah kalian pelajari di materi database lanjut. Lalu yang ketiga adalah menampilkan hasil query-nya ke program kalian yang kalian buat. Seperti itu ya. Nah, oke, kita coba yang pertama dulu. Untuk mengkoneksikan program kalian PHP ke database itu menggunakan code-nya seperti ini. Jadi kalian buat sebuah variabel
variabelnya bebas ya. Kalau di sini saya coba buat variabel connect gitu misalnya. Jadi di sini saya menggunakan drivernya MySQL i connect. Nah ini. Oke. Jadi kita pakai drivernya MySQL i connect. Yang pertama itu adalah servernya teman-teman, hostnya. Kalau kalian pakai localhost atau pakai SAM, biasanya di sini kalian localhost. Yang kedua adalah usernya. Jadi setelah hostnya, kalian parameter yang kedua adalah usernya. Biasanya kalian isi root. Jadi seperti biasa yang teman-teman melakukan connect ke dalam database itu. Yang ketiga adalah passwordnya, dikosongin aja. Selanjutnya adalah database-nya. Jadi di sini kebetulan saya buat database-nya adalah universitas. Maka di sini yang keempat kita pakai database-nya universitas. Ya. Jadi di sini saya coba SQLi connect. Parameter yang pertama itu adalah hostnya, lalu user database-nya, lalu password, lalu nama database. Ini ya parameter-parameternya. Nah, setelah kita connect ke database yang sudah dibuat, di sini teman-teman selanjutnya adalah menjalankan query-nya. Jadi kalau udah connect, sekarang jalankan query-nya. Lagi-lagi kita buat sebuah variabel. Ya, jadi sebentar dia masuk lagi. Oke. Jadi kita buat sebuah variabel lagi untuk menyimpan data hasil dari query yang teman-teman sudah buat. Jadi di sini saya buatkan variabel data misalnya ya. Saya buatkan sebuah variabel data. Lalu di sini saya jalankan perintahnya MySQL i query. Yang pertama adalah koneksinya. Jadi di sini teman-teman, parameter yang pertama adalah koneksinya, koma, parameter yang kedua adalah query-nya teman-teman. Contoh, di sini saya buatkan query select bintang from mahasiswa. Jangan lupa. Jadi ini untuk untuk menjalankan query-nya. MySQL i query. Parameter yang pertama adalah koneksinya. Yang kedua adalah query-nya. Ini parameternya ya. Jadi berupa string dia. Jangan lupa nanti tanda petiknya. Teman-teman bisa pakai tanda petik 1, atau teman-teman juga nanti bisa pakai tanda petik 2 seperti ini. Ini juga nggak masalah. Jadi nanti hasil query-nya ini, kalau teman-teman jalankan di sini, hasil query-nya ini select bintang from mahasiswa, akan hasilnya seperti ini. Hasilnya harusnya seperti ini di database-nya. Jadi nanti hasil tabel ini akan disimpan di variabel data. Semua hasil tabelnya yang tadi itu akan disimpan di dalam variabel data. Lalu sekarang yang ketiga kita tinggal tampilkan hasil query-nya.
Caranya bagaimana? Jadi teman-teman kalau masih ingat di materi sebelumnya tentang apa namanya perulangan, di sini kita akan menggunakan while. While $row itu sama dengan, jadi di sini dia akan terus melakukan perulangan, jika di dalam database-nya atau di dalam tabelnya masih ada data. Seperti itu ya gambaran umumnya. Ini kita gunakan MySQL fetch array. Ini cara yang pertama. Jadi untuk menampilkan data ke program ini ada dua cara ya. Ada dua cara ya. Cara yang pertama yaitu mengubah data hasil query ke dalam array. Ini dalam array. Jadi di sini MySQL fetch array. Hasil tabel ini itu akan dikonversi menjadi array. Lalu disimpan di dalam variabel row. MySQL fetch array yang dikonversi adalah hasil dari query-nya yang ini. Pertama. Parameter kedua adalah MySQL assoc. Jadi MySQL assoc ini artinya array-nya nanti akan dikonversi menjadi array asosiatif. Jadi kita bisa memanggil nama kolomnya. Nama kolom dari tabel ini. Yang ini ya. NIM nama jurusan asal. Itu jadi array asosiatif. Nah, apa itu array asosiatif? Teman-teman, silahkan bisa dibuka lagi materi array yang sudah kita pelajari. Jadi di sini, selama data dalam tabel itu masih ada, maka dia akan terus melakukan perulangan. Cara menampilkannya gimana? Cara menampilkannya adalah di sini saya buat $row. Nama kolomnya yang ingin kita tampilkan adalah, misalnya saya ingin menampilkan yang NIM. Gitu ya. Di sini saya coba enter. Ini saya coba tampilkan NIM dulu. Kalau kita jalankan ini, maka yang muncul adalah NIM dari data ini. NIM-nya. Kalau kita ingin menampilkan namanya, teman-teman bisa buat nama. Ini, namanya muncul. Kayak gini, ini namanya muncul. Kalau ingin menampilkan umur, ya nanti tinggal diganti ini jadi umur. Mungkin seperti ini. Ini kasih. Ini. NIM kasih. Nama. Umur. NIM nama umur tempat lahir. Inilah nama kolomnya. Oke, ini ya, coba kita jalankan hasilnya. Nah ini, jadi datanya itu sudah diambil, lalu ditampilkan ke dalam aplikasinya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, ini cara kedua, data hasil query-nya itu
mengubah data hasil query menjadi ke dalam objek. Jadi yang pertama itu kita rubah ke dalam array. Yang kedua adalah mengubah datanya menjadi objek. Caranya adalah sama, pakai while juga. While $row kita siapkan apa namanya variabel row untuk mengubah datanya. MySQL fetch object. Ini fetch object. Ini $data. Itu aja. Jadi nggak perlu lagi parameter yang kedua ini. Kalau objek, teman-teman bisa langsung MySQL fetch object. Nah, ini sama. Itu $row. Kalau array, kita pakai kurung kurawal kotak ini. Kok kurung kurawal? Kurung kotak ini seperti array, materi array kita sebelumnya. Kalau objek, kita pakai tanda panah. Nim. Kayak gitu. Jadi, ini adalah nama kolomnya. Nim, nama, lalu ada kolom umur, ada kolom lahir, ada kolom jurusan, nama, umur, oh lebih ya, asal. Nah, oh ini salah ya. Ini salah. Oke. Kita coba tes. Nah, jadi di sini hasilnya sama. Benar nggak sih? Coba kita oke, itu ya. Jadi hasilnya adalah sama dengan yang tadi. Jadi di sini ada dua cara. Yang pertama kita ubah jadi array, yang kedua kita ubah jadi objek. Nanti teman-teman silahkan lebih suka yang mana, mau dirubah ke dalam array atau lebih suka diubah ke dalam objek. Ini ya. Oke. Nah, sekarang kalau seperti ini tampilannya kan kurang menarik. Maka nanti teman-teman untuk query ini bisa teman-teman gabungkan dengan HTML yang sudah teman-teman siapkan. Kalau tampilannya seperti ini kan teman-teman kurang menarik gitu ya. Gimana nanti gabungan dengan HTML? Nah, sekarang kita coba tes lagi. Oke, kita buatkan file baru aja. Misalnya di sini anggap data mahasiswa gitu ya, .php. Mahasiswa. Lalu yang pertama saya buatkan koneksinya seperti biasa. Yang pertama buatkan koneksinya. Ini di copy aja. Lalu kita buatkan query-nya. Oke, koneksinya sudah. Sekarang kita buatkan query-nya sudah. Lalu di bawahnya baru kita buatkan HTML-nya teman-teman. Mungkin di sini saya buat H1. H1 ini artinya heading ya. Jadi agar teksnya teman-teman itu bisa besar. Misalkan data mahasiswa. Oke. Nah, di sini di bawahnya ada tabel gitu misalnya ya. Teman-teman buat tabel.
NIM, nama, ya, NIM, nama, umur ya. Umur, lalu tempat lahir, ada jurusan, lahir, asal. Oke. Ini untuk header tabelnya. Jadi teman-teman bisa pakai seperti ini ya. Nah, ini. Jadi head ini artinya head header tabelnya. TR ini artinya row yang pertama. Ini TD ini adalah kolomnya. Lalu di bagian yang kedua, saya buat T-body. Nah, di T-body ini, dia akan menampilkan datanya. Oke, coba mungkin kita lihat dulu hasilnya dari ini ya. Hasilnya ini dulu. Data mahasiswa.php. Nah, ini kan seperti ini. Data mahasiswa ini adalah headernya. Ini adalah tabelnya. Mungkin saya coba buatkan bordernya jadi satu. Ini ya. Di bordernya satu itu kalau kita lihat, nah ini. Inilah tabelnya yang sudah kita buat. Dan NIM, nama, umur, tempat lahir, jurusan, dan asal. Jadi TR itu ya ini baris, satu baris ini TR. Kalau TD itu ini kolomnya. Per kolom itu TD. Sekarang di bodinya, ketika nanti di bawahnya ini adalah data-data dari tabelnya ini. Tabel ini. Maka dia akan diulang sesuai dengan yang telah kita buat tadi. Yang ini. Silahkan teman-teman pilihnya yang mana. Mau pakai fetch array atau yang fetch object. Jadi di sini misalkan saya pakai yang fetch object ya. Nah, di sini di dalam HTML, kalau teman-teman di dalam HTML teman-teman sisipkan kode PHP, maka jangan lupa teman-teman harus menuliskan awalnya adalah tag PHP. Nah, kayak gini ya. Jadi jangan lupa teman-teman mau seperti ini. Tag PHP pembuka dan penutupnya harus ada. While MySQL fetch object. Objek di mana yang ditampilkan adalah $data. Data ini dapat dari mana? Dapatnya dari sini. Hasil query yang teman-teman sudah lakukan sebelumnya. Lalu di sini kurung buka, kurung tutup. Nah, di sini teman-teman dibuat aja langsung bawahnya seperti ini. HP ya. Nah, seperti ini. Jadi ini pembuka, kurung bukanya, ini kurung tutupnya. Di dalam HTML ada PHP, ada skripnya PHP. Lalu di sini teman-teman buat TR, TD. Nah, ini di copy aja semuanya. Nah, ini. Oke. NIM berarti di sini kalau kalian menggunakan objek, berarti cara memanggilnya adalah jangan lupa script apa namanya tag PHP-nya pembuka sama penutup $row pakai tanda panah ya karena kita menggunakan objek. Kalau menggunakan array pakainya kurung kotak. NIM di sini NIM. Oh jangan lupa echo-nya. Echo NIM. Ini PHP echo $row nama. Ini sama.
Jadi seperti itu ya. Nah, kita coba lihat hasilnya. Oke, ada yang salah. Undefined variable row. Kita lihat undefined. Oh iya, sorry. Dollar row-nya lupa ya. Dollar row sama dengan, nah seperti ini. Dollar row. Kita coba jalankan. Nah, jadi sudah muncul datanya. Nah, di sini teman-teman sudah bisa menampilkan data yang ada di dalam database ke programnya teman-teman. Ini data mahasiswa. Jadi teman-teman nanti bisa buatkan contoh di sini, saya tambah satu lagi proses misalnya ya. Saya tambahkan satu lagi TD. Contoh di sini saya buatkan ini. Saya gunakan tag A. A ini artinya kita akan membuat sebuah link. Membuat link A. Ini kita kasih pagar dulu, jadi biar linknya nggak aktif. Saya buat ubah. Saya buat A lagi. Kasih pagar aja biar aktif juga. Hapus ini ya. Di sini kalau kita jalankan, nah ini ada prosesnya, ada ubah, ada hapus. Jadi di sini akan ada link gitu ya. Nanti kalau kita klik dia akan menuju kemana, kayak gitu. Kalau mau dihapus dia akan menuju kemana. Nah dari sini kita bisa, teman-teman kalau mau tampilannya lebih cantik lagi, mau buat pakai CSS, nggak masalah. Jadi misalkan kita pakai HR, tagnya HTML agar lebih, ini ada garis bawah gitu misalnya. Terus teman-teman, oh di sini agak mepet nih, saya pengen turun lagi gitu misalnya. Ya udah tambahin aja BR. BR, oke benar. Nah, gitu. Ini yang menggunakan objek. Kalau misalkan teman-teman mau menggunakan yang array gitu, misalkan fetch array juga nggak masalah. Jadi teman-teman di sini diganti. Mungkin ini saya komen dulu. Ini saya rubah jadi array gitu misalnya. MySQL fetch array. Gelar data. Jangan lupa ada MySQL assoc. Ini diganti semua. Ini teman-teman ganti jadi array ya. Nah, ini jadi array. Jadi penulisan array-nya adalah seperti ini. Kalau teman-teman nanti pakai objek yang tadi itu, pakai tanda panah. Kalau array pakainya seperti ini. Kalau ini kita jalankan, nah hasilnya harus sama. Jadi seperti itu. Oke. Untuk materi kita yang select data atau menampilkan data dari database ke program ini, ada yang ingin ditanyakan mungkin sebelum kita lanjutkan? Atau mungkin ada yang kurang jelas dan perlu diulang kembali penjelasannya? Oke. Ini ada yang nanya, apa boleh di bawah tr ditaruh echo dan dalam echo tinggal panggil $, nama. Contohnya seperti apa? Misalnya, yang ini gede Arika.
di bawah TR ditaruh echo, dan di dalam echo tinggal panggil $row nama tabel. Gimana, Arika? Contohnya mungkin ada, mungkin contohnya. Oke, echo gini ya. Oke, bisa. Jadi sebenarnya teman-teman, contoh mungkin teman-teman bingung atau biar nggak kebanyakan bikin PHP ini ya, tagnya PHP bisa ya teman-teman. Jadi contohnya mungkin seperti ini. Saya coba. Oke, ini. Nah, pakai yang seperti itu juga bisa, atau mungkin teman-teman, sorry, mungkin dari while-nya ya, dari while-nya juga bisa seperti ini. PHP, jadi tag-nya PHP, lalu di sini while, row itu sama dengan MySQL fetch. Misalkan saya pakai yang objek gitu ya. Nah, di sini teman-teman echo PR ini misalnya. Jadi tidak masalah. Ini kita coba. Kalau pakai echo ini akan lebih ribet sih jadinya. Teman-teman enaknya yang mana silahkan ya. Karena kalau kita tulis PHP, tagnya HTML di dalam PHP itu auto complete-nya nggak muncul ya teman-teman. Harus buat sendiri tr/tr-nya kayak gitu. Nah, di sini mungkin teman-teman nanti buat td slash td kayak gini. Nah, di sini jadi teman-teman nanti buat $row kita tes $row name kayak gitu ya. Nah, kalau kekurangannya lagi adalah karena di sini dia array, maka teman-teman nggak bisa langsung digabungkan dengan stringnya PHP di dalam stringnya ini. Jadi teman-teman harus menggabungkan antara dua string, yaitu di sini teman-teman pakai tanda petik 2 titik-titik. Nah, kayak gini. Jadi sebenarnya teman-teman ini stringnya sampai di sini. Terus teman-teman gabungkan lagi dengan tanda titik. Ini adalah variabel array-nya. Ini adalah penggabungannya. Ini sebenarnya teman-teman string sampai sini. Kayak gitu. Jadi teman-teman di sini bisa buat, ini copy aja. Name, nama, umur, lahir, jurusan, satu lagi, ini. Ref, ubah hapus. Oke, coba ya. Semoga nggak error. Oke, ada error. No. Oh, sorry, objek ya. Objek. Kalau objek, kita pakainya adalah tanda panah ya, jangan lupa.
Nah, objek seperti ini. Coba. Nah, kayak gitu. Jadi ini hasilnya sama, tapi di sini teman-teman pakai echo. Atau teman-teman mau kayak tadi pakai tagnya HTML juga nggak masalah. Enaknya teman-teman nanti mau pakai yang mana. Tapi kalau saya biasanya di dalam HTML ada tagnya PHP yang kayak tadi, yang awal. Saya lebih sering seperti itu. Karena nanti ketika mainnya di CSS, kalau nggak ada autocomplete-nya akan lebih susah sih kalau dari saya ya. Tapi kalau teman-teman lebih suka yang seperti ini ya nggak masalah. Oke, ada lagi. Gimana Arika? Oke. Nah, yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oke, atau mungkin ada yang ingin didiskusikan terkait proyeknya. Jadi materi kita hari ini hanya untuk select data dulu. Nanti kita lanjutkan lagi ke update dan delete. Setelah update delete, mungkin saya akan, kalau ada nanti ada waktu, saya akan coba terangkan gimana caranya pakai CSS-nya Bootstrap. Jadi teman-teman yang nggak punya jiwa desain, teman-teman bisa tinggal pakai library-nya atau framework-nya CSS dari Bootstrap. Itu gampang banget nanti teman-teman cara pakainya. Sementara ini konsepnya dulu dipahami, bagaimana apa itu MySQL fetch object, gimana cara ngambil koneksinya, dan sebagainya. Oh ya, mungkin satu saya coba contohin yang ini ya. Jadi teman-teman, kalau misalkan nanti teman-teman punya banyak file gitu ya, ini kan sebenarnya ada koneksi, membuat koneksi ke dalam database. Pastinya nanti ketika nanti teman-teman melakukan perubahan data, melakukan penghapusan data, itu kan di file yang berbeda. Jadi tidak di file data mahasiswa ini. Maka setiap file itu pasti teman-teman akan membuatkan sebuah koneksi agar bisa connect ke database-nya. Nah, di sini teman-teman bisa akalin atau bisa buatkan satu file baru. Misalnya saya buat satu file baru namanya koneksi.php ini ya. Saya buatkan satu file php, sorry. Nah, sini saya hapus aja ini ya. Jadi saya buatkan satu buah koneksi. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan function include. Jadi include itu artinya saya menggabungkan file koneksi.php. Jadi di sini include ini artinya saya memanggil file koneksi.php, lalu saya script yang ada di sini sebenarnya ditaruh di sini. Jadi di sini kita nggak perlu lagi kalau nanti di file yang lain ada koneksi lagi, jadi teman-teman nggak perlu buat lagi, tinggal panggil aja filenya koneksi.php. Kalau ini dijalankan, jadi hasilnya sama. Ini ya. Contoh lagi misalnya yang ini. Di file yang dibuat tadi kan ada yang, nah ini ada koneksi juga ya. Coba kita pakai, di sini kita pakai include koneksi.php. Itu ya. Kalau kita jalankan di sini data ya, kan hasilnya sama. Nah, di sini teman-teman enaknya adalah
ketika nanti teman-teman ada perubahan gitu ya, oh ternyata koneksinya itu bukan localhost atau usernya bukan root atau ada perubahan database. Jadi teman-teman hanya ngerubah file koneksi.php ini aja. Maka secara otomatis nanti di dua file ini dia akan sudah mengacu ke sini. Jadi teman-teman ngerubahnya satu aja. Kayak gitu ya. Oke, itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Oke, ada yang nanya lagi? Oke, itu bisa. Jadi kalau teman-teman nanti filenya dipisah-pisah, terus akan ada kondisi gitu ya, kalau dia get apa, dia akan menuju kemana, get apa, dia menuju kemana bisa. Jadi sebenarnya include ini fungsinya adalah untuk apa ya namanya ya, menyederhanakan query atau query, menyederhanakan scriptnya teman-teman. Bayangkan ya kalau teman-teman nanti misalkan ada formnya ada banyak gitu ya, formnya ada sampai banyak, sampai ada 200 baris gitu misalnya. Nah, kalau kalian analisa lagi ternyata form ini sama gitu misalnya, atau mungkin kalian ingin pecah-pecah lagi formnya menjadi lebih kecil, kalian pisahkan ke dalam beberapa file, lalu kalian buatkan include itu nggak masalah. Jadi sebenarnya itu lebih mudah untuk melakukan mengelola code-nya teman-teman nanti. Kayak gitu. Jadi nggak masalah. Kalau teman-teman mau pakai include itu di form juga nggak masalah, nggak apa-apa. Jadi nanti kalau programnya sudah besar, teman-teman buat aplikasi yang lumayan kompleks, itu kan formnya ada banyak, nanti ada form dashboard, ada form apa ya, kontak, itu misalkan ada form A, form B, form C. Nah itu teman-teman kalau mau pakai include, maka lebih bagus ketimbang nanti teman-teman di dalam satu file PHP itu ada banyak code. Itu akan lebih susah untuk ngetrace ini kemana nih. Kalau teman-teman lihat code-nya ada banyak gitu ya, ngetrace-nya akan susah. Jadi memang di best practice-nya dipecah-pecah filenya jadi lebih kecil kayak gitu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau mungkin ada yang ingin berdiskusi? Itu bukan query ya, sorry ya, Gede Arika, itu bukan query. Query itu bahasa pemrograman, itu istilah untuk database sebenarnya query itu. Jadi code-nya mungkin, codingnya mungkin, script boleh. Biar nggak salah tafsir nanti ya. Jadi ini bukan query. Ini yang di komennya ini. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan untuk hari ini, sekian dulu. Silakan teman-teman dicoba-coba sendiri mungkin. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa by chat atau nanti mau ketemu atau mau ada tambahan lagi untuk meet, silakan. Untuk absensi nanti akan saya share setelah ini di grup ya. Terima kasih atas waktunya. Yang ada kegiatan bisa live. Kalau mungkin nanti setelah ini ada yang ingin diskusi, silahkan. Selamat malam. Terima kasih. Malam Pak, terima kasih kembali. Yuk. Malam, terima kasih. Oke.